datang di hadapan Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan tiba waktunya kami akan mendengar firman-Mu yang tidak terbatas itu. Urapi kami Tuhan yang serba terbatas dengan pemahaman pemikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu itu. Biarlah kiranya Engkau yang mengajar kami, Roh Kudus yang menuntun kami, supaya firman-Mu tidak berlalu menjadi sia-sia pada pagi siang hari ini Tuhan. Dan biarlah kiranya hari ini boleh ada satu kebaharuan di hati kami, pemahaman yang terbarukan bagi diri kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini sudah bulan September. Jangan loncat-loncat, Bung. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi di dalam tata ibadah kita ada sesi pengakuan dosa, betul ya? Iya apa iya ya? Betul ya. Saudara betul-betul mengaku dosa atau cuma sekedar tutup mata? Cuma sebentar ya. Jadi mestinya 1 menit. Nah, nggak apa-apa. Nanti perbaikan terus menerus kata bahasa kantor saya gitu ya ke depan. Nah, waktu tadi kalaupun saudara mengaku dosa di hadapan Tuhan, pertanyaan saya begini, kira-kira dosa saudara diampuni nggak? Saya nggak mau jawab, saudara yang jawab ya. Tapi saya mau baca firman Tuhan dari Injil Matius nih ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15 bilang begini saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya tidak akan panjang lebar membahas ayat ini, tapi ini menjadi satu ayat teguran buat kita semua. Ya, karena ketika mempersiapkan firman Tuhan hari ini, ayat ini yang selalu terngiang-ngiang gitu ya di hati dan pikiran saya untuk bisa disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang keluarga yang memaafkan. Ya, dalam tema pulang ke rumah Bapa dalam rangka bulan keluarga mestinya ya hari ini. Nah, kita akan buka dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-15. Nanti kita akan membacanya tidak sekaligus, kita akan baca bagian per bagian sambil saya coba mengajak kita untuk bersama-sama merenungkannya. Ya. Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara, itu ditulis oleh Lukas, ya, seorang tabib dan juga rekan kerja dari Paulus. Nah, yang menariknya adalah Injil Lukas ini kalau kita lihat di pasal yang pertama di ayat 1 sampai yang keempat terutama dikatakan begini. Theophilus yang mulia. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi sebetulnya Injil Lukas ini, Lukas ingin menunjukkan suratnya ini kepada Theophilus. Ya, kita tahu. Jadi Theophilus yang mulia itu kata pembukaannya. Jadi surat ini untuk Theophilus yang merupakan orang non-Yahudi dan ini sebetulnya suatu penggambaran Bapak Ibu Saudara bahwa Theophilus itu mewakili orang-orang yang percaya. Karena ada penafsiran begini, kenapa surat ini ditujukan kepada Theophilus? Kalau dalam bahasa Yunaninya ya, yang mulia disebutnya, itu disebut dengan kratiste. Ya, kratiste artinya orang-orang yang memang dimuliakan. Biasanya ditujukan buat orang-orang yang terhormat, pejabat-pejabat tinggi di Romawi. Jadi kemungkinan besar Lukas ini menunjukkan suratnya itu kepada para pejabat-pejabat tinggi Romawi yang notabene adalah non-Yahudi.
Nah, selain itu ada penafsiran. Kalau kita lihat kata Theophilus itu dari dua kata, theos dan philos. Theos itu artinya Allah, ya. Philos itu artinya sahabat. Jadi sahabat Allah. Theophilus itu adalah sahabat Allah. Jadi maksudnya surat ini juga ditujukan kepada para sahabat-sahabat Allah, para sahabat yang mencintai Allah, ya, supaya memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan, ya, sahabat-sahabat Allah. Dan kalau kita perhatikan di pasal 15, sebetulnya di situ ada 3 perumpamaan, ya, yang kurang lebih satu ide yang sama. Yang pertama tentang perumpamaan domba yang hilang, yang kedua adalah tentang dirham yang hilang, dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang anak yang hilang, Bapak Ibu Saudara. Nah, semua itu Yesus ingin mengajarkan sebagai satu jawaban sebenarnya atas kritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengkritisi atau menggerutu tepatnya karena Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi perumpamaan ini diungkapkan Yesus setelah mendengar kritikan atau gerutuan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, hari ini kita akan fokus kepada pasal yang ke-15 ayat yang 11 sampai yang ke-32, Bapak Ibu Saudara. So, mari kita baca di ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 menjadi bagian yang pertama. Saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa si anak bungsu itu melakukan sesuatu yang salah. Ya, yang pertama adalah meminta bagian warisan, ya, sebelum waktunya. Kan biasa warisan itu dibagi kalau semua yang memiliki itu sudah pergi, sudah meninggal baru boleh dibagi. Ya, ini belum meninggal tapi sudah minta bagian dari warisan. Nah, kesalahan yang kedua adalah dia kemudian menjual warisannya itu dan dia pergi dari rumah, kemudian dia berfoya-foya. Nah, sebagai anggota keluarga tentu dia berbuat sesuatu yang salah kepada keluarganya. Nah, barangkali kisah seperti ini pernah kita dengar ya, atau mungkin di antara keluarga saudara ada yang mengalami hal yang serupa. Atau mungkin kerabat atau mungkin tetangga kita mungkin juga. Kemarin pas ibadah Jumat di kantor saya, pendetanya sharing tentang masalah yang diceritakan oleh salah satu jemaatnya. Jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara, ada satu keluarga jemaat pendeta itu punya 2 anak gadis, ya, dua anak gadis. Yang satu yang sulung itu mengalami kecelakaan. Ya, kecelakaannya bukan kecelakaan kendaraan, bukan. Ya, tahu kan ya jadi ya. Kecelakaan apa maksudnya, tahu kan ya? Ya, akhirnya dia hamil, ya, hamil. Nah, kemudian karena hubungannya nggak direstui, jadi kabur dia sama pacarnya itu, dia kabur. Dan nggak dilanjutin memang ceritanya karena nggak terkait konteks ini, jadi kabur, ya, karena sudah hamil nggak disetujui, jadi dia kabur. Nah, anak yang satu lagi beda lagi, punya karir yang bagus sebetulnya, pekerjaan yang bagus. Tapi akhirnya terlibat dengan judol, ya, judi online. Udah judi online, ujung-ujungnya kejerat lagi dengan pinjol. Ya, akhirnya keluarganya ikut menderita, ya, karena dia dikejar-kejar oleh debt collector yang menderita juga keluarganya. Ya, itu satu masalah, satu kesalahan. Nah, ada banyak kisah-kisah seperti ini di dalam kehidupan nyata Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak anak-anak yang mungkin juga mengecewakan orang tuanya. Orang tuanya udah berkorban, beri pendidikan, diperhatikan, ya. Kemudian anaknya jatuh dalam pergaulan yang buruk, ya, sehingga rusak masa depannya.
Atau anak yang suka melawan nasihat orang tuanya. Ini gimana? Fritz ya. Fritz gimana Fritz? Suka ngelawan nih? Enggak ya. Baik ya. Ya, semoga baik terus. Amin. Nah, ada banyak kejadian-kejadian seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang suami istri juga suka salah paham. Hal-hal kecil bisa jadi besar. Ya, kata-katanya akhirnya jadi saling menyakiti. Kata-kata yang kasar. Kakak beradik juga suka saling iri, ya. Ada yang merasa diperlakukan gak adil, ada yang merasa dibanding-bandingkan, dan akhirnya semua itu menimbulkan kepahitan yang pada akhirnya merusak hubungan persaudaraan. Bagaimana di gereja Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau itu banyak kejadian di dalam keluarga duniawi, di gereja sebagai keluarga rohani kita juga tahu banyak kejadian, ya, banyak kejadian. Mungkin ada anggota gereja yang salah omong menyakiti yang lain, jadi saling ada pertikaian. Ya. Mungkin ada yang merasa iri karena kok pengerjanya nggak pernah kunjungin saya gitu ya. Dia lagi yang dikunjungi. Ya. Mungkin. Atau mungkin juga ada yang ini tantangan ini ya, panitia Natal udah kerja keras ya, susah payah sampai begadang. Belum. Ya, tapi kurang dihargai, hasilnya dikritik gitu ya. Nah, ada banyak masalah, ada banyak persoalan dan semua itu adalah kenyataan yang bisa terjadi baik di dalam keluarga kita maupun di dalam gereja. Ya, karena saya percaya di gereja juga sebetulnya adalah keluarga kita secara rohani. Yang setuju bilang amin. Amin ya. Jadi gereja adalah keluarga kita secara rohani. Nah, ketika persoalan-persoalan itu terjadi, pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan? Bagaimana respon kita terhadap orang yang mungkin melakukan kesalahan, menyakiti hati kita, bahkan kesalahannya diulang-ulang, bagaimana respon kita? Apakah kita ini menutup hati untuk mengampuni, yang akhirnya kita menyimpan dendam dan membangun tembok yang tinggi sehingga relation itu tidak terjadi? Ataukah kita mau memilih jalan yang sulit? Jalan yang sulit apa? Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, yaitu pengampunan. Nah, memang pengampunan bukan bicara hal yang mudah, yang sederhana, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, nah balik lagi kepada kehidupan kita di gereja dan di dalam keluarga kita. Kalau kita mau menyadari bahwa keluarga kita, rumah kita, gereja kita, sebenarnya bukan hanya sebuah tempat tinggal, tetapi di dalam keluarga setiap anggotanya bisa jatuh. Anggota gereja juga bisa jatuh. Tetapi justru di tempat itu juga harusnya selalu ada kesempatan untuk seseorang bisa bangkit kembali, untuk bisa dipulihkan. Sama halnya dengan gereja Bapak Ibu Saudara. Gereja ini bukan sekedar gedung, bukan sekedar orang-orang yang sangat rohani, orang-orang yang suci. Tapi di gereja ada banyak orang bisa jatuh dalam dosa. Dan di gereja pula harusnya ada satu tempat untuk orang-orang yang berdosa itu untuk pulang, untuk bisa diterima dan kemudian untuk dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ini hal yang sekali lagi tidak mudah ya untuk dilakukan, pengampunan. Kita sering bilang, ya udah saya maafin. Tapi belum tentu betul-betul dimaafin, betul ya? Karena besok bikin lagi, bikin lagi kan? Nah, gitu. Jadi hal yang tidak mudah. Nah, sekali lagi keluarga kita, gereja kita harus menjadi tempat yang memberi kesempatan orang yang jatuh atau orang yang berbuat salah untuk kembali pulang, untuk kembali dipulihkan. Karena ini sesuatu hal yang
bisa diharapkan oleh orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa atau kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pulang ke rumah Bapa, itulah rupanya yang ada di benak yang diingat oleh si anak bungsu itu. Ya. Saya lanjutkan baca ayatnya ya, ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi anak ini di dalam titik nadirnya, setelah semuanya habis, maka yang dia ingat satu adalah pulang ke rumah Bapa. Mungkin kita seringkali begini, ya dulu waktu masih foya-foya nggak inget rumah, ntar kalau udah susah baru inget rumah, betul ya? Ya, tapi memang harusnya bukankah rumah itu menjadi satu tempat yang bisa mendorong orang untuk bangkit, untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki keadaannya. Ya. Kalau di dalam dunia kerja selalu kita mendengungkan yang namanya reborn and recovery, ya, reborn and recovery. Jadi setelah perusahaan mungkin melakukan satu kesalahan, harusnya ada kesempatan untuk bangkit kembali, ya, untuk pemulihan kembali. Nah, harusnya di dalam relasi keluarga kita harusnya juga ada seperti itu. Ya, keadaan yang dialami si bungsu itu memang sangat menyedihkan. Ya, dia jatuh miskin, jatuh melarat. Orang-orang yang dulu teman-temannya ikut berpesta dengan dia pasti udah pergi meninggalkan dia, nggak ada yang menolong. Ya, bahkan dia untuk memberi makan dirinya sendiri aja dia nggak mampu. Dan yang paling menyedihkan, dia bekerja sebagai penjaga babi. Dan pada waktu itu, masa itu, tradisi orang Yahudi, pekerjaan itu pekerjaan yang sangat hina, ya, yang sangat hina. Dan yang lebih hina lagi, ketika dia lapar pengen makan ampas babi itu pun tidak diberikan. Jadi sudah jatuh begitu rendah di titik nadir yang paling dalam. Dan pada waktu itulah dia mengingat ke rumah bapaknya, ya. Dan dia berkata di ayat 17, ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengingat itu, maka timbul suatu semangat di dalam dirinya untuk kembali ke rumah bapaknya. Nah, inilah gambaran yang harusnya menjadi sesuatu hal yang indah, bahwa ketika seseorang jatuh, hancur, harus ada sesuatu yang men-trigger dia untuk bangkit kembali, untuk menyadari kesalahannya dan untuk recovery kehidupannya. Apa yang harusnya dia lakukan adalah kembali ke rumah Bapa. Kembali ke rumah itu sebagai titik awalnya. Rumah sebagai tempat untuk kita pulang. Jadi mestinya kalau kita ini adalah keluarga rohani, gereja kita bukan cuma tempat beribadah, ya, tapi juga menjadi satu yang diingat oleh mungkin orang-orang yang berdosa untuk datang pulang kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saya ingin mendorong kita untuk kembali kita menggiatkan pelayanan-pelayanan diakonia di tempat kita ini. Ya, menggiatkan kembali aktivitas-aktivitas kita sebagai satu keluarga rohani. Karena ini yang harusnya bisa menolong banyak orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Kadang-kadang namun ada banyak gereja juga yang menutup pintu, Bapak Ibu Saudara, ya, untuk menerima orang-orang yang mungkin sudah banyak berbuat kesalahan. Ya, saya sharing buat Bapak Ibu sekalian tentang jemaat yang saya layani, PD Anugerah di rel kereta Senen. Kalau kita lihat saat ini sudah 8 tahun saya bersama mereka, ya. Dan dari tahun ke tahun ada saja orang-orang yang ya melakukan satu kesalahan, pengen menguasai dan akhirnya pergi gitu, ya, pergi. Dan puji Tuhan juga ada beberapa yang kemudian datang kembali. Ya, datang kembali, minta maaf dan sekarang aktif lagi di dalam pelayanan.
Ya, saya ikuti mereka, ya saya tahu perkembangannya. Ada satu yang dulu nggak bisa apa-apa, terus sudah bisa main gitar, habis itu hilang. Saya tanya kenapa pas saat dia pergi? Ya biasalah Pak, ada pertengkaran. Ya, tapi puji Tuhan sudah beberapa bulan ini saya lihat datang. Ya saya isengin waktu pertama kali. Udah datang lagi ke sini. Iya Pak, minta maaf bla 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 bla. Ya udah nggak apa-apa, melayani lagi. Ya, ini satu hal yang menurut saya satu hal yang indah untuk kita bisa bangun. Ya kenapa? Karena gereja harus menghadirkan kerajaan surga di muka bumi ini. Amin. Ya, dengan pintu yang selalu terbuka untuk pengampunan. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah anak bungsu itu sadar, ia memutuskan pulang. Dan ia berkata kepada dirinya di ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapa. Jadi anak ini sadar dan dia mau pulang sekalipun dia tahu dia udah buat banyak salah. Dia tidak berharap untuk martabatnya dikembalikan. Dan dia bersedia untuk istilahnya mulai lagi dari nol lah sebagai orang upahan, gak usah jadi anak si bapaknya itu. Dan itu yang mendorong dia akhirnya kembali ke rumah. Tapi ketika dia pulang, kita tahu bagaimana respon si ayah itu. Ya. Oke, ayat 20 saya baca buat saudara. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi ketika anaknya itu masih jauh, si ayah ini sudah lihat dan hatinya tergerak untuk menyambut dia. Tergerak oleh belas kasihan. Sebelum anaknya sampai ke rumah, ke pintu rumah dia sudah menyambutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan bahwa betapa kasih sang Bapa itu begitu besar. Dia enggak ingat-ingat apa yang sudah dilakukannya, tapi hatinya penuh sukacita karena anaknya itu sudah kembali. Nah saya ingin mengajak kita membayangkan kontradiksinya ya, atau perlawanannya atau kebalikannya, sederhananya gitu. Kalau saja anaknya ini anaknya pulang, terus waktu di depan gerbang mungkin masih di depan gerbang udah dilihat sama bapaknya, terus dengan tolak pinggang bapaknya bilang begini, kenapa kau kembali? Oh ini gaya orang Batak bukan ya? Gimana sih gaya orang Batak gitu? Pokoknya gitulah ya. Kenapa kau kembali? Ya sudah kau habiskan harta keluarga, ya sudah hidup poya-poya, sekarang kau sudah melarat baru pulang. Ya, mungkin ya. Kalau mau balik, ganti dulu semua apa yang kau habiskan. Kira-kira kalau gayanya begitu disambut, anak itu gimana kira-kira si bungsu? Ya, kabur lagi. Pasti dia kabur lagi, tapi kaburnya enggak masalah. Tapi saya percaya anak ini hatinya akan hancur lebur, dia akan putus asa dan mungkin hidupnya akan jadi lebih menderita. Ya. Hidupnya akan jadi lebih menderita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang di gereja mungkin kita akan pernah ada atau mungkin akan ada orang-orang yang dulu pernah bersalah kepada gereja dan balik lagi. Ya, dengan penuh penyesalan. Kita dituntut untuk punya keberanian menyambut mereka kembali. Ya, kalau kita menutup pintu, tidak menerima mereka, maka hidup mereka akan jauh lebih hancur. Ya, oleh karena itulah kita sekali lagi harus mencerminkan surga di dalam kehidupan kita di dunia ini. Membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Nah, jadi balik lagi ke cerita ayahnya ya. Jadi setelah sambut anaknya itu dia peluk, kemudian mungkin sambil nyesel, sambil nangis anaknya itu bilang, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Dan ayahnya tanpa memperhatikan pengakuan anaknya sampai selesai, lalu dia langsung menyuruh pegawai-pegawainya. Di ayat 22 bilang begini, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Jadi kalau kita lihat jubah, cincin, sepatu yang dipakaikan, itu adalah suatu simbol pemulihan. Ya, simbol pemulihan martabat si anak. Ayahnya ingin menyatakan bahwa dia tidak menjadi hamba atau menjadi budak upahan ayahnya. Bukan orang buangan atau orang yang tidak diterima, tapi diteguhkan bahwa dia adalah anaknya yang sah. Ya, anaknya yang sah. Dan kalau kita lihat kemudian ada pesta, kan tadi diambil anak lembu tambun ya. Kemudian mereka berpesta. Pesta itu bukanlah untuk bukan untuk melupakan kesalahan anak itu, tapi pesta itu sebenarnya ada satu perayaan sukacita untuk kembalinya si anak ini. Ya, perayaan yang sukacita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kadang memang kita suka tergoda seperti ayah yang bukan orang Batak tadi, bukan ya, maksudnya ayah yang tidak mau menerima itu. Kita seringkali tidak bisa terima anggota keluarga kita yang sudah merusak, menghancurkan keluarga kita. Ya, hari ini ada begitu banyak kejadian-kejadian di luar sana. Ada banyak orang-orang yang hatinya hancur karena dia tidak bisa lagi pulang ke rumah. Mungkin kita salah satu yang menolak karena kita tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni. Atau ada juga di antara kita yang seringkali mau maafin, tapi hitung-hitungan, kamu udah buat begini sekali, 2 kali, diinget-inget ya, besok bikin lagi, nah kan diulang lagi ya. Yang akhirnya belum tulus untuk mengampuni. Pada akhirnya apa? Yang tersisa hanyalah luka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita perlu punya kelapangan hati untuk mengampuni. Yang setuju amin. Ya, untuk mengampuni. Kenapa? Karena pengampunan itu akan membawa pemulihan. Kita perlu meneladani ayah di dalam kisah ini, ya, yang penuh pengampunan. Dan ketika dia mengampuni, maka keluarganya dipulihkan. Ya, keluarganya dipulihkan. Jadi Yesus ingin menegaskan kepada kita semua bahwa jalan pengampunan itu memang bukan mudah, bukan sesuatu yang mudah. Tetapi itu adalah satu-satunya jalan yang bisa membuat kesempatan orang untuk pulang. Kesempatan untuk keluarga bisa dipulihkan. Sebagai suami istri, kita tentunya dipanggil untuk bisa saling berpelukan ketika terjadi konflik. Setelah selesai pertengkaran, ya harusnya bisa kembali saling berpelukan, bukan saling menjatuhkan. Sebagai orang tua, kita dipanggil untuk menerima kembali anaknya. Bahkan ketika anak itu sudah mengecewakan berkali-kali. Bahkan ada pepatah bilang, enggak ada itu namanya bekas anak ataupun bekas orang tua. Ya, tetap kita harus membuka hati. Nah, sebagai kakak beradik kita dipanggil juga, bukan untuk mengingat kesalahan-kesalahan di masa lalu, tapi untuk bersama-sama dalam kasih membangun masa depan, dalam relasi yang harmonis, yang penuh kasih. Dan sebagai anggota gereja, keluarga Allah, kita juga dipanggil untuk saling mengampuni dengan memaafkan, tidak mengingat kesalahan masa lalu, saling menerima kembali satu sama lain dalam kasih untuk kesatuan tubuh Kristus. Jadi mungkin di antara kita ada yang saling tidak suka, tidak senang, ya. Nah, hari ini Tuhan mau tegur kita untuk kita kembali saling memaafkan. Yang setuju bilang amin lagi. Amin ya. Di hadapan Tuhan loh ya. Jadi kalau nggak mau mengampuni, urusannya sama Tuhan nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari dunia, bahkan ya dari peristiwa-peristiwa di dunia yang sangat memberikan kita contoh terbaik untuk bagaimana kita bisa saling mengampuni. Kalau saudara buka Google, boleh buka sekarang.
Kan dari tadi asik pegang handphonenya, dibuka aja handphonenya. Ya, ketik di situ genosida Rwanda, RW Rwanda. Yang sebelumnya mungkin kamu, nah ini dia. Ya, genosida Rwanda. Ini peristiwa yang terjadi pada bulan April sampai Juli tahun 1994. Kurang lebih selama 100 hari Bapak Ibu Saudara. Dalam 100 hari itu ada 1 juta orang dibunuh. 1 juta orang dibunuh. Ya, itu kejadian karena ada konflik antar rakyat di Rwanda ini, di mana ada namanya suku atau etnis Hutu yang populasinya 85%, dan ada etnis Tutsi kurang lebih 15%. Nah, jadi awalnya memang terjadi perbedaan dari segi sosial ekonomi. Warga Tutsi minoritas itu kebanyakan jadi peternak, sementara etnis Hutu itu adalah petani, ya petani. Dan ketegangan politik di antara dua etnis ini semakin meruncing, dan sejak kemerdekaan Rwanda tahun 1962 itu nyata sekali ya pertentangan di antara mereka. Nah, ketika etnis Hutu mengambil alih pemerintahan, maka banyak orang-orang Tutsi yang diusir keluar. Ya, diusir keluar. Mereka melarikan diri, dan di luar negeri mereka membangun yang namanya Rwandan Patriotic Front. Ya, jadi seperti satu gerakan lah untuk memperjuangkan mereka bisa kembali ke Rwanda. Nah, pada 6 April 1994 pesawat yang membawa Presiden Rwanda, ya waktu itu orang Hutu, ditembak jatuh, saudara. Ya, presidennya meninggal. Dan kejadian itu dituduhkan kepada kelompok RPF itu, ya kelompok RPF. Sehingga orang-orang Hutu yang ekstrim, mereka mempropagandakan untuk pembantaian orang-orang Tutsi dengan alasan balas dendam. Ya, maka radio dan media-media sosial digunakan untuk menyebar kebencian. Ya, mereka mempropagandakan bahwa orang Tutsi itu seperti Inyezi, ya, atau bahasa kitanya itu kecoa yang harus dibasmi. Nah, setelah itu terjadi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, para milisi Hutu itu kemudian membunuh banyak orang-orang Tutsi, termasuk tetangga-tetangga orang Tutsi sendiri membunuh tetangganya. Ya, membunuh tetangganya. Nah, kemudian selain itu juga ada perkosaan massal pada waktu itu selama 100 hari itu. Ya, mirip-mirip seremnya kalau kayak kita ingat 98 lah ya, kerusuhan 98. Tapi ini lebih sadis sih. Ya, 1 juta orang dibunuh. Nah, ini menimbulkan trauma psikologis yang sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Namun hari ini Rwanda itu bisa menjadi satu contoh bagi dunia tentang pengampunan dan rekonsiliasi nasional. Ya, karena setelah kejadian itu maka diadakan sidang untuk mengadili yang bersalah, yang membunuh pasti dihukum. Dan setelah lewat beberapa waktu, kurang lebih ada satu kejadian yang sangat mengharukan. Ya, nextnya kamu Unci. Tadi ini gambar ya. Ini adalah satu pria wanita, bukan suami istri, bukan. Ya, si wanita ini adalah Laurencia Mukalemera. Ya, mukanya merah ya, emang mukanya merah sih ya. Laurencia Mukalemera. Ya, si prianya itu adalah Tasian, namanya Tasian. Nah, si Tasian ini membunuh suaminya si Laurencia. Membunuh waktu kejadian itu ya. Kemudian si Tasian ini dihukum 8 tahun penjara. Dan setelah keluar penjara, si Tasian ini mendatangi Laurencia dan meminta maaf. Apa yang terjadi? Dengan tangan terbuka dia memaafkan. Ya, dan dia menerima kembali Tansia ini di dalam komunitas kelompok mereka. Ya, dan sekarang mereka ada di namanya Reconciliation Village. Ya, bahasa sananya disebut dengan Bio. Mereka hidup bersama-sama dalam komunitas itu, mereka
bisa menikmati duduk sore bersama-sama di dekat. Ya, saudara bisa bayangin nggak? Orang yang membunuh pasangan kita sekarang ada dekat dengan kita setiap hari. Ya, ini kalau bukan karena kuasa pengampunan, tak mungkin bisa terjadi. Ya, tidak mungkin bisa terjadi. Nah, pertanyaannya refleksi buat kita. Kalau orang-orang yang di luar Tuhan itu bisa mengampuni sebegitu besarnya, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Kalau mungkin orang lain bersalah kepada kita, mungkin lebih mudah kita mengampuni. Tapi kalau keluarga kita yang bersalah sama kita, kayaknya lebih sulit mengampuni ya. Tapi kalau kita punya kasih, dengan kekuatan kasih itu, maka kita pasti mampu akan mengampuni dan menerima mereka kembali. Ya, nah ini pesan yang penting untuk kita sungguh-sungguh menyadari bahwa bersama keluarga kita harus saling mengampuni. Ya, harus saling menerima. Nah, tapi memang pengampunan itu tidak mudah ya, pengampunan itu tidak mudah seperti yang kita omong aja. Mari kita lanjutkan pembacaannya di ayat 25 ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan di dekat rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ya. Sekali lagi memang mengampuni itu tidak mudah, saudara. Ya, kalau kita mau menempatkan diri kita seperti anak sulung itu, ya saudara bisa bayangin malam-malam pulang kerja udah capek, sampai di rumah pengen istirahat, dapat penerimaan yang manis gitu ya. Tapi tiba-tiba di rumah lagi pesta pora dan ternyata adik yang udah ngancurin keluarga, yang udah borosin harta itu terus di rumah, pulang ke rumah dan diladakan pesta besar-besaran untuk itu, untuk dia. Ya, tentu hati kita akan panas, ya. Tentu kita akan merasa ini apa-apaan ya, kok dia disambut begitu meriah padahal dia sudah merugikan, berbuat kesalahan yang berat. Aku yang udah kerja keras selama ini, patuh, tunduk, ya, terus berbakti sama orang tua, nggak pernah dibikinin pesta. Tentu itu tidak adil, ya. Kita kalau di posisi anak sulung itu pasti akan merasa itu. Kenapa? Karena kita merasa tidak dihargai, sementara adiknya yang punya masalah itu mungkin dihargai. Kita merasa iri. Ya, mungkin kita juga pasti dengan kemarahan itu menolak untuk mengampuni adik bungsu kita itu. Ya, mungkin kita tidak terima, ya, dan pasti nggak mau ikut bersuka cita pestanya, pasti nggak akan. Dan pasti akan mestinya aku ini yang harusnya dihargai. Aku ini harusnya dibikinin pesta, kan aku yang sudah berjasa, aku yang sudah berbuat baik dan seterusnya. Ya, mungkin kita akan merasa seperti itu, seperti anak sulung ini. Itu mungkin juga kita alami barangkali ya di dalam kehidupan kita yang nyata. Ya, karena kita suka membanding-bandingkan, karena kita merasa kurang dihargai. Istri yang udah kerja keras di rumah, suaminya kurang menghargai, marah, ya, tersinggung. Demikian juga dengan suami yang merasa sudah kerja keras buat keluarga tapi merasa tidak dihargai. Ini memicu kemarahan yang akhirnya bisa berkembang menjadi konflik. Dan memang banyak konflik keluarga itu muncul karena dipicu oleh perasaan-perasaan yang merasa kurang dihargai. Ya, kurang dihargai.
Dan ada juga yang mungkin merasa iri karena adiknya atau kakaknya lebih dihargai oleh orang tuanya. Akhirnya bertahun-tahun nggak ngomongan, ya, karena diinget-inget terus, ya, nggak saling tegur sapa bisa terjadi gitu. Ya. Atau juga mungkin merasa aku ini bisa dapat yang lebih dibandingkan dengan yang lain, suka membanding-bandingkan. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan mau menegur kita, apakah kita sedang hidup seperti anak sulung, penuh kepahitan, sulit mengampuni, merasa diperlakukan tidak adil. Anak sulung ini kalau kita lihat saudara ya, itu mewakili orang yang benar secara moral. Ya, secara moral kan dia baik ya, dia tidak menentang orang tuanya, dia selalu ikuti arahan orang tuanya, dia kerja keras, ya, dia tinggal di situ, tentu dia juga merawat orang tuanya. Dia setia dan setia juga di dalam pekerjaannya, tetapi hatinya enggak bebas. Ya, hatinya selalu dipenuhi oleh satu keinginan-keinginan untuk lebih dihargai. Ya. Dia terjebak di dalam urusan hitung-hitungan siapa yang lebih layak, siapa yang lebih pantas untuk dihargai. Dia lupa bahwa keluarga bukan soal prestasi, tapi melainkan soal bagaimana kasih ditumbuhkan dan saling menerima satu dengan yang lain. Dia juga tidak bisa melihat betapa besar kasih ayahnya itu, karena matanya sudah tertutup oleh rasa iri dan kecewa. Anak sulung itu bahasa saya ibaratnya ngambek gitu sama orang tuanya. Kembali ke gereja. Mungkin kita juga kadang-kadang seperti anak sulung di gereja. Kita merasa sudah setia ikut bergereja, berjemaat. Kita sudah setia untuk melayani. Ya, kita sudah melakukan banyak hal buat gereja. Tapi kok yang biasa-biasa aja pelayanannya lebih dihargai ya, lebih direspek ya, lebih diperhatikan ya. Mungkin kita akan bisa terjebak seperti itu. Nah, ketika itu terjadi pasti kita akan ngambek. Ya, ya. Saya tidak pengen lebih dalam, ntar banyak yang tersinggung. Mungkin ya, mungkin semoga nggak ada di sini. Mungkin kita ngambek. Nah, disinilah kita harus membereskan hati kita, ya, Bapak Ibu Saudara, supaya jangan kita terjebak di dalam perasaan iri, perasaan kecewa, sakit hati yang akhirnya membuat hati kita jadi nggak lapang, ya, nggak bebas. Nah, merespon anak sulungnya yang ngambek, maka sang ayah keluar mendekati dia dan berkata demikian. Ya, saya sambung bacanya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena anakmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayahnya tidak memulai teguran dengan suara yang keras, tidak marah, ya. Tapi justru ayahnya berkata dengan lembut. Dan lewat ucapannya ayah ini ingin memastikan bahwa nak, kesetiaanmu itu tidak sia-sia. Dengan menerima anak adikmu yang udah salah, yang sudah rusak keluarga kita, yang udah foya-foya itu, kasihku tidak berkurang untukmu sedikit pun. Itu yang mau ditegaskan si ayah. Makanya dikatakan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi artinya tidak ada kasih yang terbagi-bagi, tidak ada. Apa yang menjadi hakmu anakku tetap adalah hakmu. Kembalinya si bungsu itu bukan berarti kasihku untukmu akan berkurang, tidak. Tapi justru kita semua patut bersukacita. Ini perkataan si ayah. Kenapa? Karena sekali lagi pesta itu bukan tentang melupakan kesalahan si anak bungsu itu, tapi merayakan pemulihan. Anak yang hilang sudah kembali, luka keluarga dipulihkan, dan keluarga bisa dipulihkan lewat pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita juga seringkali mungkin ada di dalam posisi seperti anak sulung. Ya,
seperti anak sulung. Di dalam keluarga kita merasa yang paling penting, paling setia, paling banyak berkorban. Kita ingin diutamakan, tapi pada akhirnya ketika ada yang salah kita menolak, kita iri. Ya, sulit memang pengampunan itu. Ya, tidak mudah. Ya, tapi kita harus belajar dari ayah yang bijaksana ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, hati yang penuh lapang untuk mengampuni. Terakhir saya ingin mengajak kita merenung sedikit. Pernah gak kita melihat ada orang yang hidupnya kacau, ya, bikin dosanya banyak kalau mau dihitung, ya. Tapi terus terakhir dia tobat dan wah, hidupnya sangat diberkati melebihi dari kita. Mungkin pernah melihat seperti itu? Mungkin dalam hati kita akan bicara, kok Tuhan, kenapa ya dia yang kurang setia selama ini lebih diberkati hidupnya. Aku yang selama ini setia sama Tuhan, hidupnya baik, ya, ibadah rajin, bahkan melayani, kok kayaknya begini-begini aja. Ini mungkin menggambarkan seperti si anak sulung itu, Bapak Ibu Saudara. Kita protes, kita komplain. Nah, hari ini Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika Dia mengampuni orang yang lebih berdosa dan sangat berdosa, kasih-Nya kepada kita tidak pernah berkurang. Amin. Ya, berkat-berkatnya juga tidak akan berkurang. Ya, tidak akan berkurang. Maka kita harus ikut bersukacita ketika ada satu orang bertobat. Karena dikatakan satu orang bertobat, maka seluruh malaikat di surga akan bersukacita. Nah, ini yang harus kita rayakan ketimbang kita terus hidup di dalam kesesakan karena rasa iri, kecewa, ya, karena luka kita. Kita harus bisa meneladani kisah di dalam perikop ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bayangkan sekali lagi, ketika si ayah itu menolak anak yang bungsu, maka keluarga itu tidak akan dipulihkan. Ya, tidak akan dipulihkan. Sama halnya dengan kita. Ketika kita dalam keluarga kita hari ini ada orang yang bersalah, maka kita harus buka pintu untuk pengampunan supaya keluarga kita bisa dipulihkan. Dan gereja juga adalah tempat yang harus selalu pintunya terbuka untuk menerima kembali siapapun yang mau kembali kepada Bapa. So, mari kita jadikan keluarga kita, gereja kita menjadi rumah untuk kembali, karena di situ selalu ada pengampunan. Dengan demikian kita menjadikan keluarga kita itu sebagai sekali lagi cerminan surga yang ada di muka bumi. Di mana di situ ada pengampunan, ada pemulihan, ada penuh kasih mesra, ada sukacita, ada damai sejahtera. So, jangan biarkan hati kita terus di dalam keadaan yang tidak mau mengampuni. Mengampuni memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, tapi ingat, kita dulu juga orang yang berdosa. Kita dulu orang yang berdosa. Tapi karena kasih Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kita boleh diampuni. Maka kita harus belajar untuk terus mengampuni. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kita supaya kita sanggup untuk mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Amin. Dan ingat apa tadi ayat yang saya baca di awal. Barang siapa yang tidak mengampuni saudaranya, maka dia juga tidak akan diampuni. Mari kita bangun keluarga kita menjadi tempat yang menjadi tujuan untuk pemulihan bagi hati yang terluka. Mari kita tundukkan kepala. Boleh pemusik? Saya ingin memberi kesempatan saudara beberapa menit untuk mengingat, memeriksa ke dalam diri saudara. Sungguh-sungguh, adakah seseorang
Siapapun itu, baik di dalam keluarga, di dalam gereja ini, apapun teman-teman saudara yang pernah menyakiti hatimu, yang berbuat salah, yang mengecewakan, yang membuatmu marah, terluka. Mungkin dia pernah meminta maaf. Mungkin saudara bilang, aku memaafkan, tapi sesungguhnya belum ada pengampunan. Mungkin juga dia tidak pernah datang minta maaf. Sehingga saudara makin menderita, menyimpan kepahitan. Pagi hari ini, Tuhan bilang, ampuni dia. Jangan biarkan kepahitan menguasai hatimu. Saya beri waktu saudara untuk berdoa secara pribadi, memohon kekuatan dari Tuhan, memohon kuasa Roh Kudus untuk mengangkat semua kepahitan di hatimu. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh menegur, mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami harus memiliki kasih yang tidak terbatas untuk bisa mengampuni, memaafkan siapapun yang bersalah, yang menyakiti hati kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sulit untuk mengampuni dan memaafkan. Kami seringkali terjebak di dalam perasaan kami yang mungkin karena ego, iri, kecewa, sakit hati. Tapi hari ini kami mau Tuhan tolong, supaya kami boleh membuka hati kami selapang-lapangnya untuk memberikan pengampunan. Karena kami juga sudah Engkau ampuni. Itu sebabnya kami harus mampu mengampuni orang sesama kami. Biarlah kiranya firman-Mu hari ini tidak berlalu menjadi sia-sia, tapi sungguh memulihkan hati kami Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh penuh sukacita pulang dari tempat ini, membawa damai sejahtera dari Tuhan. Karena kami sudah belajar untuk mengampuni siapapun yang menyakiti kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.